Coba jujur deh, siapa di sini yang pernah bangga bilang, penis saya keras kayak kayu, Dok? Saya tahu, bagi sebagian besar pria, itu dianggap pencapaian, kayak punya medali emas kejantanan. Bahkan ada yang pamer ke temen nongkrongnya. Bro, gue ereksinya keras banget, cewek manapun pasti puas. Tapi masalahnya, keras seperti kayu itu bukan selalu tanda sehat. Bisa jadi tanda tubuh Anda sedang kasih sinyal bahaya besar. Nah, di episode Kata Sehat Podcast ini, saya, Dr. Widya, mau bicara tanpa basa-basi. Kapan ereksi keras itu membanggakan, kapan justru bikin Anda harus lari ke IGD. Jadi siap-siap, karena kita akan kupas mitos, fakta, dan sisi gelap kejantanan pria yang jarang berani dokter bicarakan terang-terangan. Sekarang, mari kita lihat data. Ada skala medis bernama Erection Hardness Score, EHS. Skornya dari 1 sampai 4. Skor 1, penis membesar tapi tidak keras. Skor 2, cukup keras tapi tidak cukup untuk penetrasi. Skor 3, keras bisa penetrasi. Skor 4, keras seperti batu. Nah, banyak pria pengen ada di level 4 terus. Tapi tahukah Anda, kalau penis terlalu keras, terlalu lama, apalagi disertai nyeri, itu tanda kondisi medis berbahaya bernama priapismus. Data dari American Urological Association menunjukkan sekitar 42% kasus priapismus dipicu obat disfungsi ereksi yang digunakan sembarangan. Dan kalau dibiarkan lebih dari 4 jam, jaringan penis bisa rusak permanen. Bayangkan, bukannya jadi perkasa, malah berakhir impotensi seumur hidup. Fakta lain, ereksi yang terlalu sering, terlalu lama, bisa terkait dengan masalah pembuluh darah, bahkan leukemia atau anemia sel sabit. Jadi, kalau Anda pikir semakin keras semakin sehat, itu jelas mitos. Sekarang, mari kita omong belak-belakan. Kenapa banyak pria terobsesi dengan istilah keras seperti kayu? Kita hidup di masyarakat yang mengukur kejantanan pria dari penisnya, bukan dari otak, bukan dari sikap, tapi dari seberapa keras dan seberapa lama ereksinya. Dan lucunya, banyak pria percaya bahwa makin keras makin jantan. Padahal kenyataannya, wanita nggak selalu peduli seberapa keras penis Anda. Yang mereka pedulikan adalah hubungan emosional, komunikasi, dan kepuasan yang menyeluruh. Tapi karena film dewasa dan omongan warung kopi, pria jadi korban standar kejantanan yang salah. Ada pasien saya yang datang dengan bangga. Dok, saya bisa ereksi sampai 2 jam non-stop. Saya cuma bilang, Pak, itu bukan prestasi, itu penyakit. Kalau penis Anda keras 2 jam tanpa turun, itu artinya aliran darah terjebak. Dan kalau dibiarkan, dalam hitungan jam bisa rusak permanen. Mau bukti lebih ekstrim, ada kasus di jurnal medis. Pasien ereksi 9 jam karena obat kuat dan akhirnya harus operasi. Hasilnya, penisnya malah nggak bisa ereksi lagi. Ironis kan? Daripada cuma bikin panik, mari kita bahas solusi. Bagaimana caranya tahu ereksi Anda sehat dan kapan harus khawatir? 1. Durasi normal. Ereksi yang sehat akan muncul saat terangsang dan turun setelah ejakulasi. Kalau ereksi bertahan lebih dari 1 jam tanpa rangsangan, itu tanda bahaya. 2. Rasa nyaman. Ereksi sehat tidak menimbulkan nyeri. Kalau terasa sakit atau penis jadi kebiruan, langsung ke IGD. Jangan tunggu besok. 3. Jangan asal obat kuat. Banyak kasus priapismus datang dari pria yang konsumsi obat sembarangan. Obat kuat bukan permen. Salah dosis bisa bikin penis Anda masuk ruang operasi. 4. Perhatikan gaya hidup. Ingat, ereksi adalah barometer kesehatan pembuluh darah. Pria dengan kolesterol tinggi, diabetes, atau hipertensi lebih sering bermasalah dengan ereksi. Jadi, olahraga, makan sehat, dan tidur cukup jauh lebih penting daripada obat instan. 5.
Konsultasi. Kalau sering ereksi aneh, terlalu lama, atau malah sulit ereksi, jangan gengsi datang ke dokter. Lebih baik malu sebentar di ruang praktek daripada menyesal seumur hidup. Dan satu hal lagi, berhenti terjebak dalam mitos keras sama dengan gagah. Karena yang namanya ereksi sehat adalah yang cukup keras untuk hubungan seksual, nyaman, dan bisa reda dengan normal. Bukan keras permanen kayak kayu yang akhirnya malah bikin Anda jadi pasien urologi. Jangan lupa like video ini, subscribe Kata Sehat Podcast, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin masih termakan mitos kesehatan jadul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap sehat.